kalau orang beli barang RM5.50, Nah, kalau dia tak pulangkan 50 sen itu melampau namanya. Assalamualaikum. Hai semua. Thank you so much for clicking this video. Hope you guys are in good condition, sehat walafiat insyaAllah. Amin, amin, amin. So, di video kali ini, disclaimer dulu, kalau ini merupakan pengalaman pribadi. Ya betul. Nah, seperti itu ya. Jadi Pengalaman pribadi kami. Betul. Jadi di video kali ini, khususnya saya akan membahas mengenai kebiasaan yang biasa dilakukan di Malaysia tapi tidak di Indonesia gitu. Dan kebetulan sekarang sudah ada orangnya, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol lah. Boleh. Gitu ya. So, untuk yang pertama itu mengenai kembalian. Kalau kembalian di dalam bahasa Melayu apa, Kak? Baki. Baki. Jadi kembaliannya bakinya berapa ya? Oke, I see. Baki ya. Oke, jadi kalau di Malaysia itu saya lihat kan ada misalkan barang yang harganya itu RM5.50. Itu tuh pasti ada kembaliannya gitu. 50 sennya itu ada kembalian. Terus contoh yang lainnya misalkan RM9.90. Terus kita kasih uang RM10, pasti ada kembalian 10 Ya, betul. sen. Betul kan? Oh, kalau orang beli barang RM5.50, Nah, kalau dia tak pulangkan 50 sen itu melampau namanya. tapi contohnya kan RM90, 90 sen, sen, tapi ada kan 10 Ya, pasti. sennya itu pasti ada Ya, kan. ya. Akak sendiri kan di dompet ada ya uang yang apa tuh pecahan yang kecil-kecil kayak gitu. Kalau di Indonesia, kalau misalkan ada barang yang harganya itu 9.990, itu nggak ada 10 Iya, betul. 10 peraknya itu nggak ada. Kan? Duit kita kot. Iya. Gitu. Gitu. Jadi jangankan 10 perak gitu. Jadi kita kan disebutnya perak. Jangankan 10 perak, 50 perak aja kita udah nggak pakai, tapi masih ada harga-harga yang kayak 550 kayak gitu, 650 kayak gitu, 16.650 kayak gitu. Nah, itu tuh masih ada kayak di minimarket gitu. Pokoknya di setiap swalayan lah, minimarket swalayan itu suka ada kayak gitu. Jadi ya buat apa gitu. Terus kadang juga ada harga 1.999.900, udah aja 2 juta gitu. Gitu. Karena memang pecahan terkecil di Indonesia itu sendiri yaitu Rp100 gitu, Kak. Macam dulu dekat Malaysia, kita ada tahu 5 sen. 5 sen, lepas tu kita ada sekarang pun ada lagi 5 sen. 5 sen still ada. Ada loh. 5 sen still ada. Lepas tu 1 sen. Duit api. Kita panggil duit api. Duit tu warna orange color. So, dulu kita pakai lah duit tu. Tapi sekarang kita tak pakai dah. Any amount yang contoh RM9.97 gitu kan. Kita akan bundarkan dia. Kan bundar. Sini pun pandai bundar kan? Dibulatkan. Okay. So, dia akan jadi RM10. So, any amount yang contoh macam RM10, I don't know, RM9.94 gitu kan. Dia tak sampai ke 5 lagi kan. Iya. Jadi dia ambil 90 sen. Kalau dulu tuh, kalau misalkan lah harga barang 8.500, kadang 8.400 lah contoh. Kadang mereka nggak kembalian dengan Rp600, tapi pakai permen. Pakai permen maksudnya? Pakai gula-gula. Oh, kembaliannya. Dan itu melanggar hak-hak konsumen. Jadi sekarang kebanyakan udah nggak pakai permen, tapi masih ada juga. Kemarin saya beli ke salah satu minimarket, masih dikembalian sama permen. Gitu. Itu yang pertama. Tapi kebanyakannya dekat Malaysia, kalau kita pergi dekat mana-mana mat lah kan, mana-mana kedai atau apa ke, dia akan sediakan satu tabung amal. Jadi selepas kita beli barang, dia nak ada baki shilling tu, kita akan masukkan dekat dalam tabung amal tu. Itu tak apalah kan, ada tabung amal. Ini yang nggak ada bahasa gitu ya. Iya. Jadi ada betul tuh Kak, di beberapa minimarket emang kalau misalkan ada
misalkan lebihnya itu berapa gitu, mau disedekahkan gitu kan, mau disumbangkan, nah gitu, itu oke lah ya, maksudnya masih ada bahasa. Oke. Itu yang pertama. Oke, yang kedua itu kata-kata daulat tuanku. Nah, jadi disclaimer lagi, saya tinggalnya memang di Jawa Barat, ya, di salah satu kota di Jawa Barat, memang nggak ada tuh daulat tuanku. Mungkin di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera mungkin ada ya, mungkin ada karena memang ada di sana kan ada Melayu kayak gitu dan saya kemarin dikasih tahu sama teman saya kalau ada tuh, masih ada dipakai gitu. Disclaimer, jadi saya memang tinggal di Jawa Barat, jadi sejauh ini gak pernah ada kata-kata daulat tuanku. Kalau di Malaysia kan ketika kita berada ke misalkan ke Johor ada daulat tuanku, ke Kuala Lumpur apalagi gitu kan, di sana ada istana negara. Ya betul, kita memang ada istiadat diraja ni memang kita ada kan, kita ada, Malaysia ada. Ya karena memang Indonesia sendiri sekarang udah bukan negara kerajaan gitu. Jadi sudah dipimpin oleh presiden gitu. Jadi nggak ada tuh daulat tuanku nggak ada gitu. Begitu. Oke. Yang ketiga ini yang saya sangat sukai itu no fee transfer. Jadi kalau kita kan di Indonesia, kalau misalkan kita transfer antar bank itu ada biayanya, kena charge 6.500 Kak. Kemarin kan saya sempat jadi customer service di itulah gitu TED gitu ya. Itu memang kalau misalkan kita kan pakai Maybank ya. Kita pakai Maybank, terus ada beberapa orang yang kirim transfernya itu dari CIMB, dari Bank Islam, dari mana lagi gitu kan. Itu no fee transfer, free admin aja gitu. Gitu. Emang iya ya, Kak? Betul, dulu adalah. Dan sekarang dah tak ada dah. Dah lama lah tak ada. Dia tak ada fee transfer. Maksudnya transaction between CIMB to Maybank kan, different bank kan. Different bank kita tak ada charge lah. There's no charge lah. Tapi ya Kak, baru-baru ini emang ada program dari pemerintah yang memang dari 6.500 itu memang dikurangkan gitu. Jadi berapa ya kalau nggak salah tuh pokoknya di bawah 6.500 untuk transfer antar bank. Jadi memang baru-baru ini biaya transfer lebih murah untuk beberapa bank yang bergabung di BI Fast gitu. Kalau teman-teman mau tahu list banknya, kami akan sertakan di link deskripsi mengenai hal ini. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu mengenai ini soal kenyamanan ya Kak. Soal kenyamanan ketika saya beribadah di Malaysia itu memang surau atau musola dan juga tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Itu paling nyaman banget gitu. Jadi bebas buka kerudung, bebas sing tangan ya. Lipat-lipat baju, enak banget gitu. Nyaman aja gitu. Nggak risau lah gitu. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin kalau di masjid-masjid besar pasti ada beda ya, pasti dipisah, mungkin jauh juga gitu. Kalau di masjid-masjid besar kebanyakan emang udah dipisah. Tapi untuk musola kecil kayak misalkan di mall, di tempat-tempat umum, itu biasanya kita bisa lihat sendiri gitu. Kalau tempat wudunya itu bisa dilihat oleh laki-laki gitu. Begitupun dengan musolanya. Untuk dengan musolanya, kadang musolanya pun paling kalau masih syukur ya ada pembatas gitu, ada pembatas, ada hijab. Ini ada juga yang nggak pakai pembatas sama sekali, itu masih ada gitu kalau di Indonesia gitu. Itulah pengalaman saya sendiri pun. Most of place yang saya pergi pun memang tempat untuk wanita ni dia tak ada privacy sangat lah. Dia kadang-kadang sebelah-sebelah aja. So macam mana kita nak silap tudung nak ambil wuduk kan? Macam mana kita nak sing-sing tangan kita kan? So it's quite mencabar sikit lah. So saya akan memilih untuk ambil wuduk kat toilet je lah. Yang tertutup lah ya. Lebih selamat lah. Kalau di Malaysia itu kebanyakan mungkin emang
Standarnya kayak gitu ya kali ya. Even pergi dekat apa? Stesen stesen kereta api ke mana, kita nampak lah dia punya apa tempat ambil uduk dia tu sebelah-sebelah je terbuka. So orang siap lalu lalang kat depan tu macam macam mana macam mana. Akak ingat gak di tempat rekreasi yang situ gunung? Itu betul-betul di luar, Kak. Tempat wudhunya tuh bisa dilihat sama semua orang. Tapi dari masjid lah, masjid besar kan. Masjid besar yang memang betul-betul asing lah. Ya, kalau masjid besar betul diasingkan lah. Tapi setahu saya dekat Malaysia memang kita tertutup lah, tempat dia memang tertutup. Dia memang akan ada pengasingan lah. Kalaupun tempat dia apa, macam bukanlah tempat tertutup yang betul-betul tertutup, but at least dia akan ada tembok yang memisahkan. Pasti ada tembok yang memisahkan untuk lindung daripada nampak dengan orang luar yang lalu-lalang kat situ lah. Ya betul. Oke, yang terakhir itu mengenai self-service petrol, pom bensin gitu ya. Kalau mungkin di kota-kota besar udah ada ya dari beberapa tahun sebelumnya. Cuman disclaimer lagi, saya tinggalnya di Jawa Barat gitu. Jadi memang saya belum pernah lihat gitu. Mungkin ada tapi nggak biasa gitu. Karena kebanyakan kalau misalkan kita ke tempat pengisian gas atau ke SPBU ya ada orang yang jaga, ada petugas-petugasnya gitu kan. Sentiasa ada orang jaga lah, sentiasa ada orang tolong isikan. Kalau di Malaysia itu mereka isi sendiri. Kebanyakannya tempat sendiri, tapi masih ada lagi lah. Masih ada tempat-tempat yang tolong bantu isikan. Kita je sembayar dekat pembantu tu kan. So dia akan tolong ni lah tekan-tekan dan kita je isi minyak dekat situ lah. Jadi memang biasa gitu, biasa kalau jadi, untuk majoriti orang yang pakai kereta dia tahulah isi minyak macam mana. Gitu. Ya, betul. Kalau di sini belum terbiasa mungkin ya. Ada di beberapa tempat kayak misalkan di Bekasi. Kalau tadi saya lihat di Bekasi kayak di beberapa kota besar itu sudah terbiasa gitu kan. Kalau di kebanyakan lah mungkin ya itu memang kebanyakan ya dilayani oleh petugas dari Pertamina-nya. Oke, mungkin itu saja. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman dan ingin menambahkan atau ingin mengoreksi, silakan ditulis di kolom komentar. Boleh. Dan kami pun minta maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan. Dia yang banyak cakap orang ini dia. Oke, ini hanya sekedar sharing gitu kan untuk menambah wawasan gitu kan ataupun untuk ya sekedar ingin tahu gitu. Iya betul. Gitu jadi ya saling berbagi lah ya. So itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.